Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2. Di sini kami akan menjelaskan mengenai identitas sosial. Halo, salam kenal teman-teman. Perkenalkan, inilah anggota kelompok kami. Yang pertama, ada Ahmad Raihan. Yang kedua, Anissa Putri Perdani. Yang ketiga, ada Cahaya Salsabila. Yang keempat, Nini Wulandari. Dan yang terakhir, Syafna Aryani. Nah, teman-teman udah ada yang tahu belum? Apa sih identitas sosial itu? Untuk mengetahui lebih lanjut, simak video kami sampai habis ya. Saya Ahmad Rehan, saya akan menjelaskan tentang pengertian identitas sosial. Secara epistemologi, kata identitas berasal dari kata identity, yang berarti kondisi atau kenyataan tentang sesuatu yang sama, suatu keadaan yang mirip satu sama lain. Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI mendefinisikan kata identitas dan kata sosial sebagai berikut. Identitas adalah ciri-ciri atau keadaan khusus seseorang, yaitu jati diri. Sedangkan kata sosial didefinisikan sebagai yang berkenan dengan masyarakat. Dengan demikian, kata identitas sosial sebagai ciri atau keadaan sekelompok masyarakat tertentu. Ya, selanjutnya sini adalah pengertian identitas sosial menurut para ahli. Menurut Taifel, identitas sosial adalah bagian dari konsep masing-masing individu yang berasal dari keanggotaannya dalam suatu kelompok sosial dan nilai serta signifikasi emosional yang ada dilekatkan dalam keanggotaan tersebut. Menurut Baron dan Barn, identitas sosial adalah definisi seseorang tentang siapa dirinya, termasuk di dalamnya atribut pribadi dan atribut yang dibaginya bersama dengan orang lain, seperti gender dan ras. Sini ada Hock dan Abram tahun 1990, yaitu social identity sebagai rasa keterkaitan peduli bangga dapat berasal dari pengetahuan seseorang dalam berbagai kategori keanggotaan sosial dengan anggota yang lain, bahkan tanpa perlu memiliki hubungan personal yang dekat, mengetahui atau memiliki berbagai minat. Ya, identitas dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu yang pertama identitas budaya, identitas sosial, yang ketiga identitas diri. Yang pertama identitas budaya. Identitas budaya merupakan ciri yang muncul karena seseorang ini merupakan anggota dari sebuah kelompok etnik tertentu, meliputi pembelajaran tentang penerimaan tradisi, sifat, bawaan, bahasa, agama, dan keturunan dari suatu kebudayaan. Yang kedua, identitas sosial. Identitas sosial adalah persamaan dari perbedaan soal personal dan sosial. Soal apa yang kamu miliki secara bersama-sama dengan beberapa orang dan apa yang membedakanmu dengan orang lain. Yang ketiga, identitas diri. Identitas diri umumnya dimengerti sebagai suatu kesadaran akan kesatuan dan kesinambungan pribadi yang mengintegrasikan semua gambaran diri. Sekian dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Annyeong yorobun, nanen Syafna Imida. Canda guys, oke. Kenalin, aku Syafna Aryani dengan NIM 12010122600. Di sini bakal ngelanjutin penjelasan mengenai tentang proses terbentuknya identitas. Oke. Menurut Richard Jenkins, kategorisasi sosial menghasilkan identitas sosial dan menghasilkan perbandingan sosial yang dapat saja berakibat positif atau negatif terhadap evaluasi diri. Nah, apa sih itu identitas sosial? Identitas sosial merupakan bagian dari konsep diri seseorang yang didasarkan pada identifikasinya dengan sebuah bangsa, kelompok etnis, gender, atau afiliasi sosial lainnya. Identitas sosial ini loh sangat penting karena mereka memberi kita perasaan bahwa kita memiliki tempat dan kedudukan dalam di dunia ini. Tanpa identitas sosial, kebanyakan dari kita akan merasa seperti kelereng yang menggelindung, bebas dan tanpa saling terkait antara satu dengan yang lainnya di alam semesta ini. Michael Hock mengatakan, proses identitas sosial terjadi dalam 3 tahapan.
yaitu yang pertama ada social categorization, depersonalization, dan prototype, yang mana di sini menjelaskan dan menentukan sebuah perilaku. Social categorization berdampak pada definisi diri atau perilaku, sedangkan depersonalization atau depersonalisasi adalah proses di mana individu menginternalisasikan bahwa orang lain adalah bagian dari dirinya atau memandang dirinya sebagai contoh dari kategori sosial yang dapat digantikan dan bukannya individu yang unik. Nah, sedangkan persepsi prototype menjelaskan dan menentukan sebuah perilaku. Ketika ketidakmerataan identitas ini terjadi, maka konsepsi diri dan sosialnya juga tidak jelas. Prototype adalah konstruksi sosial yang terbentuk secara kognitif yang disesuaikan dengan pemaksimalan perbedaan yang dimiliki oleh kelompok lainnya. Hal ini dilakukan untuk menonjolkan keunggulan pada kelompoknya. Baik, terima kasih. Hai guys, kenalin nih, aku Cahaya. Di sini aku akan menjelaskan mengenai komponen pembentuk identitas sosial. Nah, Tachfeld dan Turner membedakan 3 proses dasar terbentuknya identitas sosial. Kalian mau tahu apa? Yuk, kita kupas satu persatu. Nah, yang pertama ada identification. Identifikasi sosial mengacu pada sejauh mana seseorang mendefinisikan diri mereka atau dilihat oleh orang lain sebagai anggota kategori sosial tertentu. Ketika seseorang teridentifikasi kuat dengan kelompok sosial mereka, mereka mungkin merasa terdorong untuk bertindak sebagai anggota kelompok. Misalnya, dengan menampilkan perilaku antar kelompok yang diskriminatif. Kedua, ada categorization. Categorization ini menunjukkan kecenderungan individu untuk menyusun lingkungan sosialnya dengan membentuk kelompok-kelompok atau kategori yang bermakna bagi individu. Categorization ini berfungsi untuk menafsirkan lingkungan sosial secara sederhana. Selanjutnya, ada social comparison. Social comparison ini artinya perbandingan sosial, merupakan proses yang kita butuhkan untuk membentuk identitas sosial dengan memakai orang lain sebagai sumber perbandingan untuk menilai sikap dan kemampuan kita. Proses perbandingan sosial ini menjadikan seseorang mendapat penilaian dari posisi dan status kelompoknya. Kalau tadi kita membahas komponen pembentuk identitas sosial, ini kita akan membahas mengenai komponen yang ada pada identitas sosial. Tachfeld mengembangkan social identity theory. Nah, teori ini berpendapat bahwa identitas sosial terdiri dari 3 komponen, yaitu cognitive komponen, contohnya self-categorization, evaluative komponen, contohnya group self-esteem, dan emotional komponen, contohnya affective komponen. Cognitive komponen adalah kesadaran kognitif akan keanggotaannya dalam sebuah kelompok, seperti self-categorization. Individu mengkategorisasikan dirinya dengan kelompok tertentu yang akan menentukan kecenderungan mereka untuk berperilaku sesuai dengan keanggotaan kelompoknya. Kalau evaluatif komponen merupakan nilai positif atau negatif yang dimiliki oleh individu terhadap keanggotaannya dalam sebuah kelompok, seperti group self-esteem. Evaluatif komponen ini menekankan pada nilai-nilai yang dimiliki individu terhadap keanggotaan kelompoknya. Dan yang terakhir, yakni emotional komponen, merupakan perasaan keterlibatan emosional terhadap kelompok, seperti affective commitment. Emosional komponen ini lebih menekankan pada seberapa besar perasaan emosional yang dimiliki individu terhadap kelompoknya. Sekian dari saya, see you. Saya Dini Wulandari. Di sini saya akan menyampaikan materi mengenai fungsi identitas sosial. Baik, yang pertama, menurut Laker, dalam keadaan di mana individu ataupun kelompok merasa identitasnya
kurang berharga, maka akan muncul fenomena misidentification. Nah, misidentification yaitu upaya untuk mengidentifikasi pada identitas kelompok lain yang dipandang lebih baik. Selanjutnya, Turner dan Tazewell mengamati bahwa orang berjuang untuk mendapatkan atau mempertahankan identitas sosial yang positif. Dan ketika identitas sosial dipandang tidak memuaskan, maka mereka akan bergabung dengan kelompok di mana mereka merasa lebih nyaman atau membuat kelompok di mana mereka sedang tergabung sebagai tempat yang lebih menyenangkan. Dari dua penjelasan di atas dapat diartikan bahwa fungsi identitas sosial seseorang atau kelompok orang ialah untuk membantu menemukan jati diri dan rasa percaya diri yang lebih tinggi, efisien, efektif, dan dialektif. Dialektif yang dimaksudkan ialah menyangkut dialog atau pembahasan penemuan jati diri identitas sosial, sehingga identitas sosial juga membantu seseorang untuk mengenali dirinya, dari mana ia berasal melalui cara berpikir serta bertindak. Hal itu kemudian membentuk seseorang menjadi agen sosial. Nah, artinya menandakan bahwa seseorang tidak sendirian, tetapi ada orang di sekelilingnya dengan dukungan serta solidaritas dari pihak lain dan kelompoknya sendiri. Oke, baiklah, saya Anissa Putri Perdeni akan menjelaskan tentang dimensi dalam mengkonseptualisasikan social identity atau identitas sosial. Jadi, ada 4 dimensi dalam mengkonseptualisasikan social identity. Yang pertama adalah persepsi dalam konteks antar kelompok. Nah, dengan mengidentifikasikan diri pada sebuah kelompok, maka status dan gengsi yang dimiliki oleh kelompok tersebut akan mempengaruhi persepsi setiap individu yang ada di dalam kelompok tersebut. Persepsi tersebut kemudian menuntut individu untuk memberikan penilaian baik terhadap kelompoknya sendiri maupun kelompok yang lain. Yang kedua adalah daya tarik in-group. Nah, secara umum, in-group dapat diartikan sebagai suatu kelompok di mana seseorang mempunyai perasaan memiliki dan common identity atau identitas umum. Sedangkan out-group adalah suatu kelompok yang dipersepsikan jelas berbeda dengan in-group. Nah, adanya perasaan in-group sering menimbulkan in-group bias, yaitu kecenderungan untuk menganggap baik kelompoknya sendiri. Itu adalah menurut Henry Tazewell pada tahun 1974 dan Michael Billig pada tahun 1982. In-group bias merupakan refleksi perasaan tidak suka pada out-group dan perasaan suka pada in-group. Yang ketiga adalah keyakinan saling terkait. Seseorang memiliki kelekatan emosional terhadap kelompok sosialnya. Tentu saja, kelekatan itu sendiri muncul setelah menyadari keberadaannya sebagai anggota suatu kelompok tertentu. Orang memakai identitas sosialnya sebagai sumber dari kebanggaan diri dan harga dirinya. Semakin positif kelompok dinilai, maka semakin kuat identitas kelompok yang dimiliki dan akan memperkuat harga dirinya. Begitupun sebaliknya. Lalu yang keempat adalah depersonalisasi. Jadi, ketika individu dalam kelompok merasa menjadi bagian dalam sebuah kelompok, maka individu tersebut akan cenderung mengurangi nilai-nilai yang ada dalam dirinya, sesuai dengan nilai yang ada dalam kelompoknya tersebut. Namun, hal ini juga dapat disebabkan oleh perasaan takut tidak dianggap dalam kelompoknya, karena telah mengabaikan nilai ataupun kekhasan yang ada dalam kelompok tersebut. Baiklah, kita move on dari dimensi dalam mengkonseptualisasikan social identity ke motivasi melakukan social identity. Ada 3, yang pertama adalah self-enhancement dan positive distinctiveness. Positive distinctiveness seringkali dimotivasi oleh harga diri anggota kelompoknya. Ini berarti bahwa harga diri yang rendah akan mendorong terjadinya identifikasi kelompok dan perilaku antar kelompok. Dengan adanya identifikasi kelompok, harga diri pun akan mengalami peningkatan loh. Self-enhancement tak dapat disangkal juga terlibat dalam proses identitas sosial. Karena motif individu untuk melakukan social identity adalah untuk memberikan aspek positif bagi dirinya sendiri, misalnya meningkatkan harga dirinya yang berhubungan dengan self-enhancement. Pendapat ini diungkapkan oleh Burke pada tahun 2006. Baiklah, yang kedua adalah uncertainty reduction. Nah, motif ini secara langsung berhubungan dengan kategorisasi sosial. Individu berusaha mengurangi ketidakpastian subjektif mengenai dunia sosial dan posisi mereka dalam dunia sosial. Individu suka sekali untuk mengetahui siapa mereka dan bagaimana seharusnya mereka berperilaku. Selain mengetahui dirinya sendiri, mereka juga sangat-sangat tertarik untuk mengetahui siapa orang lain dan bagaimana seharusnya orang lain tersebut bersikap. Di dalam uncertainty reduction, anggota kelompok terkadang langsung menyetujui status keanggotaan mereka. Mengapa? Karena jika mereka menentang status kelompok, berarti meningkatkan ketidakpastian self-konseptualnya.
Individu yang memiliki ketidakpastian self-konseptual akan termotivasi untuk mengurangi ketidakpastian dengan cara mengidentifikasikan dirinya dengan kelompok yang statusnya tinggi ataupun kelompok dengan status yang rendah. Motivasi ketiga yang terlibat dalam proses social identity adalah optimal distinctiveness. Jadi, menurut Brewer, pada tahun 1991, individu berusaha menyeimbangkan dua motif yang saling berkonflik, sebagai anggota kelompok ataupun sebagai individu dalam meraih optimal distinctiveness. Individu berusaha untuk menyeimbangkan kebutuhan, mempertahankan perasaan individualitas dengan kebutuhan menjadi bagian dalam kelompok yang akan menghasilkan definisi dirinya sebagai anggota kelompok. Itulah yang disebut dengan optimal distinctiveness.